Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini saya mau berbagi cerita, berbagi pengalaman setelah pakai stang seher Miyuji dengan piston Jupiter Z Burhan dan noken as RRA kode 7 tipe R1 dari FX Racing di Mio Sporty. Sebelum lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang baru mengikuti video dari saya atau cuma sekedar pengen tahu kenapa harus pakai stang seher Miyuji di Mio Sporty, teman-teman bisa cek di video saya yang sebelum-sebelumnya. Karena untuk episode kali ini, saya cuma mau membahas beberapa hal selama pemakaian. Dan langsung aja, selama pakai stang seher Miyuji di Mio Sporty, bagian kulkas aman, nggak berisik. Terus buat touring juga nggak ada masalah. Intinya, apa yang menjadi keraguan-raguan saya pakai stang seher Miyuji di Mio Sporty ini udah terjawab. Pertama, memang bener-bener PNP, jadi nggak perlu ada ubahan apapun. Dan yang kedua, motor aman, nggak ada masalah apapun yang terkait dengan stang seher, asalkan pemasangan secara keseluruhannya udah sesuai dengan SOP. Terus lanjut ke pemakaian piston Jupiter Z Burhan diameter 51 mm. Yang saya rasakan performanya meningkat dari standarnya Mio Sporty. Karena ketika pakai piston Jupiter Z Burhan di Mio Sporty, otomatis kompresi naik. Jadi torsinya juga bakal meningkat. Ya walaupun top speednya nggak bisa dibilang powerful karena memang masih pakai piston kecil. Tapi RPM bawah ke menengah ini terasa jauh lebih baik dibanding pakai piston bawaan Mio Sporty. Sedikit pelintir gas, motor udah jalan. Untuk ukuran piston kecil, performanya sangat-sangat cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Terus suhu mesinnya juga aman karena kompresinya nggak tinggi-tinggi banget, sekitar 10, sekian banding 1. Jadi masih sangat-sangat aman buat harian asalkan pakai BBM yang tepat. Dengan kompresi segitu tentunya Pertamax biru BBM-nya. Jadi buat teman-teman yang cuma pengen naikin kompresinya aja di Mio Sporty, piston Jupiter Z Burhan bisa menjadi salah satu jawaban. Dengan piston datar pastinya kompresi yang didapat nggak tinggi-tinggi banget. Jadi motor nggak akan mengalami panas berlebih atau overheat yang tentunya bakal aman ketika digunakan buat harian. Terus untuk noken as FX Racing saya pakai yang tipe R1. Menurut saya performanya cukup baik, asalkan beberapa hal harus dikondisikan. Karena ketika pakai noken as ini di piston standar Mio Sporty, performa motor terasa ngedrop, loyo, berat, atau apapun lah istilahnya. Yang jelas nggak enak banget. Tetapi setelah pakai piston Jupiter Z Burhan, terus pakai noken as ini, performanya lebih meningkat. Dan setelah saya telusuri, memang noken as ini akan terasa enak kalau kompresi motor sedikit dinaikkan dari standarnya. Misal kompresi Mio Sporty ini kan 8,8 banding 1. Dan di sini saya naikkan di angka 10 banding 1 misalnya. Ini akan terasa jauh lebih maksimal performanya dibanding ketika masih mempertahankan nilai kompresi bawaan motor. RPM bawah, tengah, atas lebih oke. Dan performanya benar-benar memuaskan untuk harian. Terus sekarang nggak afdol kalau nggak ngomongin konsumsi BBM-nya. Yang menurut saya konsumsi BBM-nya lebih irit dibanding ketika pakai full Orion Mio Sporty. Saya nggak akan mendetail 1 liter bisa menempuh jarak hingga berapa kilometer, karena angka-angka itu nggak bisa dijadiin patokan. Soalnya kondisi jalan, ramai enggaknya, cuacanya, dan banyak lagi hal yang tiap harinya berbeda. Jadi nggak bisa dijadikan patokan.
Tetapi ada perbedaan yang signifikan soal konsumsi BBM-nya. Apalagi kalau dipakai buat jarak jauh atau touring. Itu benar-benar terasa irit banget dibanding ketika pakai full Orion Mio Sporty. Oh ya, buat teman-teman yang mau otak-atik motor, apalagi yang mau upgrade, saran saya riset dulu sebelum eksekusi. Balik lagi ke tujuan dan kebutuhan upgrade itu untuk apa. Kalau misal buat harian, baiknya ada banyak hal yang harus diperhatikan. Jangan melulu soal performa, tetapi perhatikan juga soal durability, suhu mesin, keamanan, kenyamanan, terus BBM-nya juga. Jangan sampai upgrade motor karena ikut-ikutan atau tren doang. Karena baik di orang lain belum tentu baik untuk kita. Dan itu yang harus dihindari. Soalnya otak-atik mesin itu nggak akan ada puasnya dan nggak akan ada habisnya. Misalkan sekarang digas udah jengat, besok pasti pengennya sekali gas motor bisa terbang. Dan terkadang cuma ganti busi racing di motor standar itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena banyak juga yang tanya ke saya, katanya udah pakai part racing nih, merek Pak RT nih, tapi kok malah ngedrop gini. Sebenarnya yang salah itu bukan mereknya, karena part racing itu sebelum dijual massal pastinya sudah melalui banyak uji coba. Biar konsumennya itu lebih mudah, nggak perlu hitung ini itu, nggak perlu ubah banyak hal, tinggal baca deskripsi produk, kita udah bisa nentuin pilihan kita. Tetapi memang terkadang konsumennya yang kurang paham, karena pada dasarnya sesuatu hal itu bakal maksimal kalau part lain juga ikut dimaksimalkan. Baru akan dapetin hasil yang sesuai dengan keinginan. Sekian dulu video dari saya. Maaf kalau ada ucapan atau kata yang mungkin kurang berkenan. Kolom komentar selalu terbuka untuk siapapun yang mau berkomentar apapun. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.